terus profesi saya sebagai dosen. Saya dosen UIN. Dosen UIN yang diperbantukan di swasta. Untuk memahami sebuah teks ya perlu balaghah dan mantik. Balaghah itu ya belajar kayak bahasa. Contohnya tululiyat. Tululiyat itu artinya apa? Apa artinya panjang apa? Padahal Nabi pernah bersabda, nanti setelah aku meninggal, istriku yang pertama kali menyusul aku adalah istriku yang tululiyat. Masa istrinya Nabi tululiyat? Kata Nabi, nanti yang pertama kali menyusul aku setelah meninggal adalah istriku yang tululiyat. Apa artinya? Panjang tangan dalam bahasa Arab ya itu kan ada makna hakiki, ada makna majazi. Nah kalau makna majazi di bahasa Arab tululiyat itu artinya dermawan, bertolak belakang dengan Indonesia. Panjang tangan yang bisa mencuri di Arab. Ada lagi orang itu rumahnya tapi rumahnya penuh dengan debu. Apa? Kosong bapak. Rumahnya ditinggalin tapi penuh dengan debu. Apa image kita? Males, nggak mau bersih dia kan, jorok dia kan. Tapi kalau di Arab orang yang mempunyai kafir hormat, yang mempunyai penuh dengan debu itu orang yang dermawan karena sering tidak kenal kamu dan sering menunjukkan bertolak belakang. Nah itu tahunya dari mana? Kita belajar adat dan pemaknaan Arab. Makanya ketika kita mengadopsi pemahaman Arab, kita bumikan ke Indonesia, jangan diadopsi secara mentah. Lebih utama mana belajar masalah? Pertama saya jawab dengan ilmu hadis, yang kedua saya jawab dengan usul. Jawabannya dari ilmu hadis. Di Sahih Bukhari ada bab namanya al-ilmu qabla al-amal. Berilmu belajar dulu baru beramal. Hadis yang pertama kali itu turun di situ, hadis yang dibahas di situ tentang Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj kan semalaman Isra Mi'raj sampai ke bumi sebelum subuh atau setelah subuh? Sebelum subuh. Berarti menjelang sebelum. Ya. Padahal di langit Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu termasuk subuh. Pertanyaan saya, Nabi turun ke bumi sebelum subuh. Nabi sholat subuh. Perintahnya malam baru melaksanakan perintah itu pas zuhur. Karena ilmunya baru datang pas. Berarti apa? Lebih utama mana? Belajar. Oke. Jawaban usul fikih. Ada kaidah dalam usul fikih, dalam kaidah fikih amal muta'addid khairu minal amal qasid. Amal ibadah yang berdampak muta'addid atau fi'il muta'addid. Fi'il muta'addid fi'il yang membutuhkan objek. Berarti yang amal muta'addid, amalan yang muta'addid yang berefek ke orang lain, nah, itu lebih baik daripada amal qasid yang hanya dinikmati oleh diri sendiri. Kalau bapak sholat untuk siapa? Kalau belajar, tapi kalau sudah punya ilmu berkewajiban menyampaikan ilmu itu ani walau utama mana? Sama belajar. Makanya ada cerita, tahu Ibnu Abbas? Suaminya Nabi. Nah sekarang saya pengen nanya, ibu sayang nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Berarti kenal sama Nabi. Tadi sepupunya aja nggak kenal. Saya pengen tanya, istrinya Nabi ada berapa? 12. Istri yang pertama siapa? Istri yang kedua? Setelah Khadijah meninggal, Nabi menikahi siapa? Aisyah. Bukan. Itu nggak kenal. Nah tadi kata Nabi, istriku yang pertama kali meninggal setelah aku, ya kan? Adalah yang perlu lihat siapa? Nabi yang meninggal. Menyusul Nabi yang kedua siapa? Berarti nggak kenal sama Nabi dong. Kalau nggak kenal Nabi, kita nggak sama Nabi. Nah itu berarti harus ya cinta sama Nabi. Anaknya Nabi ada berapa?
Mantunya Nabi ada berapa? Itu saya baru nanya berapa, belum namanya. Gitu. Nabi pernah berkata, Fatimah darah dagingku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah sama juga menyakiti aku. Berarti kan udah hal pribadi ya, ya kan? Fatimah darah berarti kan kita disuruh mengenal Nabi. Gitu. Berarti kita sudah mengenal kepribadian Nabi. Nah kita nggak kenal Nabi, tapi ngaku saya kan ironis sekali. Benar ya? Oke, pengen kenal Nabi? Gimana caranya? Sebelum kenal Nabi, sebelum cinta Nabi, kenali siapa Nabi. Kenali siapa Nabi. Sudah kenal Nabi, caranya bagaimana? Cara kenal Nabi. Baca sejarah Nabi. Sudah punya sejarah Nabi? Nah, lupa. Sirah Nabawiyah. Ternyata ibadah yang berdampak kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang hanya berdampak pada diri sendiri. Sampai Ibnu Abbas, yang saya ceritakan, Ibnu Abbas pernah mendatangkan dia habis asar, datang waktu maghrib, nggak sholat, tetap pengajian, sampai menjelang isya. Salah satu jamaah protes, ya Ibnu Abbas, ini kita udah maghrib, kenapa nggak sholat? Apa jawabannya Abbas? Saya lebih tahu dari kamu. Makanya belajar itu lebih utama daripada sholat. Walaupun sholat di awal itu lebih utama, tapi kan utama untuk pribadi. Tapi kalau belajar, di samping untuk kita juga untuk orang lain. Dan berarti Bapak Ibu waktu nggak bisa tetaplah belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bisa dapat hasil, tapi yang hasil siapa? Karena kata Nabi hadisnya, al-walad min kasbil walid. Anak itu adalah jadi payah dari orang tua. Kita itu kacanya anak-anak, ya kan, cerminan anak-anak. Kalau kita rajin belajar, walaupun kita nggak bisa jadi anak yang bisa. Halaman 110, baris keberapa? Terakhir. Wal matafu da'irun haulal ka'bati wa tuluhu mi'atu mitri. Wal matafu adapun berarti dia mubtada, da'irun adalah berarti itu khobar. Enggak benar ya? Kalau saya di kelas saya ajarkan seperti itu. Jadi kalau saya baca adapun berarti itu mubtada. Kalau saya baca adalah berarti itu khobar. Kalau saya baca akan berarti itu maf'ul bih. Saya baca rupanya berarti itu badal. Sudah diajar? Belum. Saya kasih contoh itu qaimun. Adapun Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Pernah seperti ini? Belum. Jadi baru sebagian aja. Banyak. Ah, sebanyak ya? Ya ada di internet. Di internet ada rumus utawi. Rumus apa sih? Rumus utawi. Itu pesantren itu oleh-olehnya Mbah Soleh Darat, Kiai Soleh Darat. Tahu kan? Kiai Soleh Darat Semarang. Gurunya R.A. Kartini, gurunya Kiai Syamashari, gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Kan rumus pakai rumus. Ada cari saja di internet rumus utawi. Bapak Ibu pengen kenal sama Nabi tadi kan? Nabi berfungsi sebagai kepala. Sosok Nabi sebagai kepala rumah tangga. Sosok Nabi sebagai seorang panglima. Sosok Nabi sebagai seorang ayah. Sosok Nabi sebagai seorang kakek. Sosok Nabi sebagai seorang teman. Sosok Nabi sebagai ini. Ada gak di dalam bukunya? Baca buku malas. Ada sebuah aplikasi kepribadian Rasulullah di PKH kan ada buku. Beli aja atau mau minta atau mungkin di saya nggak tahu di Play Store sudah ada kepribadian Nabi yang diterbitkan oleh PKH. Itu dulu deh. Kita lanjut sebentar aja ya. Jadi sambil praktekkan ini ya. Ya, satu paragraf. Wal matofu da'irun haulal ka'bati wa tuluhu mi'atu mitrin. Wal matofu adapun tempat tawaf da'irun adalah di sekeliling yang mengitari. Da'irun adalah yang mengitari. Da'irun adalah yang mengitari haulal ka'bati
tuluhu dan adapun panjangnya matof, punya kembali ke matof. Wa tuluhu adapun panjangnya matof mi'atu mitrin adalah 100 meter. Wa arduhu adapun lantainya minal khomi adalah dari walam. Berarti minal khomi itu khobar. Wa tulu putrihi adapun panjang diameternya minas shimali dari arah utara ilal janubi ke selatan wahid nokonsuna metron adalah 51 meter. Wa minas syarqi dan dari arah timur ilal gharbi ke barat wahid wa arba'una metron adalah 41 meter. Bapak Ibu kan pengen punya hadis, kalau beli kan mahal, satu juta segini bisa mahal. Ada ensiklopedia hadis. Iya, ada kenang-kenangannya. Nanti cari rumus utawi. Rumus utawi. Ini salah satu contohnya seperti ini. Sudah ada gambaran nggak penggunaan rumus utawi? Sudah ada ya, alhamdulillah tadi ya. Ya, sebenarnya ada.